Halo guys, ketemu lagi nih kita. Kita lanjutkan yuk bincang-bincang kita masalah inovasi. Udah sampai chapter 4 nih. Sekarang chapter 4 ini saya akan coba diskusikan masalah pemahaman inovasi kita pada abad modern ini yang jauh berbeda dibandingkan cara inovasi kita pada masa yang lalu di mana teknologi dan informasi tidak sepesat seperti sekarang ini. Nah, di abad modern ini dengan peningkatan teknologi yang sangat pesat, data, informasi, kalau saya misalkan itu, gaya-gaya dan cara kita memahami inovasi pada sekarang ini, notice, itu seperti di stasiun kereta. Yang mana kalau di stasiun kereta itu kemungkinan kita untuk ketinggalan kereta ataupun milih kereta yang salah itu besar. Tidak sama seperti ketika stasiun kereta api yang sebenarnya kan ada sign, kita punya tiket, kita bisa tanya sama petugasnya di stasiun kereta api. Tapi kalau di inovasi pada zaman sekarang ini, luxury kemewahan seperti itu yang menuntun satu persatu itu nggak ada. Semuanya sudah saling, tidak hanya saling berlomba-lomba, tetapi juga harus saling bisa memahami strategi inovasi manakah yang benar agar kita tidak ketinggalan kereta. Berbeda dengan inovasi tempo dulu ya, kalau kita bayangkan mindset kita seperti inovasi tempo dulu, kita menemukan misalnya membuat kertas, kita membuat apa itu namanya roda ataupun yang semisal, maka jangan bayangkan itu sama seperti apa yang terjadi pada zaman sekarang ini. Mindset dan pemahaman kita sudah beda banget. Jadi bedakan antara mindset inovasi zaman now dan inovasi tempo dulu yang dengan menggunakan contoh-contoh yang dulu, penemuan mesin uap lah, penemuan bola lampu lah, penemuan kertas dan seterusnya, itu sudah beda lagi sekarang gayanya. Penjelasan masalah innovation gaya now dengan yang high tech yang sudah semakin cepat itu pertama kali diformulasikan dan dikonsepkan oleh Profesor Clayton Christensen dengan bukunya yang sangat fenomenal, The Innovator's Dilemma. Seperti ini bukunya, ini orangnya, beliau sudah meninggal, dan ini konsep pemahamannya. Konsep pemahaman ini sangat terkenal dan bahkan menjadi salah satu buku yang penting dalam masalah inovasi di abad modern ini. Jadi Profesor Clayton Christensen menjelaskan bahwasanya seiring dengan cepatnya perubahan teknologi ini, high-tech teknologi ini, satu teknologi menggantikan teknologi yang lain, itu akan menyebabkan S-curve daripada masing-masing teknologi itu makin pendek dan akan overlapping dengan teknologi baru lagi yang akan menggantikannya ataupun yang akan merubahnya. Maka ketika orang di teknologi yang lama, orang tentu akan sudah mengalami kepuasan. Ini sudah marketnya sudah ada, sudah jelas bisnis modelnya ada. Orang-orang akan beli. Apakah tidak sebaiknya kita inovasi aja di sini? Ini masih bisa kita kembangkan. Ini masih kita improve. Namanya sustainable innovation. Ataukah kita akan jump ke disruptive innovation, ganti teknologi based on benar-benar baru, tapi marketnya itu belum ada. Kita akan capek mengedukasinya. Dan ini akan menghancurkan market ataupun inovasi ataupun teknologi yang lama. Bagaimana ini? Nah, inilah adalah adanya dilema di sini. Apakah orang akan berinovasi menggunakan teknologi yang lama ataukah yang mana itu lebih jelas, ada untungnya, ada marketnya, ataukah kita akan berinovasi ke teknologi yang baru, marketnya belum ada, yang akan kita buat nanti ke depan. Tentu saja resikonya lebih besar. Dilema inilah yang menghinggapi para inovator. Di satu sisi kita takut ketinggalan kereta. Di satu sisi kita juga takut salah ambil kereta. Contohnya seperti mobil listrik dibandingkan dengan combustion engine atau mobil dengan bahan bakar bensin. Orang agak dilema juga apakah kita akan terus berinovasi di mobil existing dengan base teknologi combustion engine dengan menggunakan bensin, ataukah kita jam aja, kita tinggalkan saja ke mobil listrik. Jangan teknologi yang baru.
Kalau mungkin sekarang nggak terlalu, tapi dulu ketika awal-awal di launching di awal-awal 2003 dan seterusnya, orang benar-benar mengalami dilema ini. Hanya yang berani seperti Elon Musk dan teman-temannya yang kemudian mendobrak hal seperti itu dan berhasil. Atau sekarang ada dilema yang kedua lagi lebih dalam ke mobil listriknya sendiri. Mobil listrik sekarang masih menggunakan lithium ion baterai. Apakah kita akan menggunakan lithium teknologi itu? Kita coba refurbish kalau seperti itu. Sementara yang lain sudah coba beralih ke solid state baterai yang lebih bagus dibandingkan lithium. Nah, apakah kita akan tetap mengembangkan yang lithium teknologi untuk baterai ataukah kita coba ganti sajalah ke solid state baterai? Ini akan menyebabkan dilema juga. Adapun contoh yang lebih gamblang masalah sustainable innovation melawan disruptive innovation, ini seperti yang saya contohkan di sini. Yang pertama, apakah kita akan tetap ke sustainable innovation ke teknologi lama, telepon menggunakan kabel yang telepon model lama, mungkin anak-anak sekarang nggak tahu cara pakainya, ataukah kita akan jump sudah menggunakan ini, cellphone, telepon genggam yang sudah tidak pakai kabel dan kemudian jaringannya langsung kita ke pemancar ataupun narik ke satelit. Kemudian yang kedua, contohnya lagi, apakah kita akan tetap mengembangkan sekarang seperti teknologi dengan menggunakan koran, berita-berita, ataukah jump ke menggunakan portal news? Karena sudah banyak orang yang punya HP, punya gadget, dan ternyata yang disruptif yang akhirnya kemudian by time teknologi dan banyak sekali dilema hingga kemudian beberapa perusahaan menutup divisi koran mereka, majalah mereka, dan itu sekarang banyak terjadi. Ini yang lebih baru ini, masalah disruption innovation di masalah ban. Sekarang ditemukan ini, ban tanpa udara. Ini kelihatan di atas ya. Sementara yang sekarang yang awal-awal ini masih ban menggunakan flat tire, menggunakan air, menggunakan udara. Ini 2024 akan di launch pertama kali secara komersial yang tanpa menggunakan udara. Ini juga akan menyebabkan suatu dilema juga. Coba, sekarang kan sudah kerasakan dilemanya kan, dari konsumen saja dilema, apalagi ketika orang yang mau menginovasi, orang yang mau mengembangkannya. Dan kemudian terakhir ini yang sedang happening ini, dilema antara apakah kita tetap ke energi fosil, ini banyak uapnya, banyak asapnya untuk kebutuhan energi kita dari oil and gas dan batu bara, ataukah kita akan langsung beralih menggunakan renewable energy, menggunakan photovoltaik, energi matahari, ataukah menggunakan wind turbine dengan menggunakan turbin. Dan sekarang dilema pengembangan dalam artian konflik kepentingan daripada dua hal ini juga masih ada. Ini contoh-contoh yang lebih gamblang untuk mudah kita pahami. Sebenarnya saya melanjutkan lagi nih penjelasan masalah innovators dilemma atau disruptive innovation seperti yang di belakang ini, saya silahkan lanjut. Tapi kayaknya VT-nya TikTok ini nggak cukup nih. Nanti akan saya lanjutkan lagi insya Allah pada chapter 4 part 2 ini. Agar mindset kita masalah inovasi zaman now yang modern ini akan lebih benar, lebih terarah. Agar kita memahami bedanya dengan innovation zaman dulu, konvensional, tempo dulu dibandingkan yang sekarang. Agar satu, kita tidak ketinggalan kereta dalam berinovasi. Dan yang kedua, jangan sampai juga kita salah memilih kereta dalam berinovasi. Ini penting untuk dipahami. Kita tunggu part kedua.